Shalom saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita mulai dengan berdoa dulu. Ya Bapa di surga, ucap syukur ya Tuhan, terpujilah namamu karena Engkau layak dipuji, layak ditinggikan. Dan ucap syukur juga atas nafas yang Kau berikan, tubuh jasmani sehat yang Kau berikan pada kami, sehingga sampai saat ini pun kami tidak berkekurangan apapun, semuanya berkat kasih karunia daripadamu. Jika satu hari ini kami juga bisa menikmati firman, bisa mendapatkan lebih sedikit daripada sebelumnya apa yang kami apa yang kiranya Engkau inginkan dalam hidup kami, kiranya bukakan itu ke dalam hati kami ya Bapa, agar apapun yang kami lakukan, apapun yang kami kerjakan dapat berkenan kepadamu ya Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Ya saudara-saudara, lama sekali kita nggak berjumpa ya, dan kami ucap syukur juga jika hari ini masih bisa membawakan dari Kisah Para Rasul 15. Mungkin jika belum baca, mungkin teman-teman dapat membaca dahulu. Juga tanya kepada Tuhan apa yang kiranya Engkau mau sampaikan, dan dia ternyata luar biasa baik. Tuhan selalu menjawab, kan begitu. Dan dia juga beri pesan kepada kita semuanya dari Kisah Rasul 15 ini juga. Saya cerita singkat. Jadi di sini Paulus dan Barnabas sedang bagikan firman di situ. Kemudian adalah orang-orang dari Farisi dari Yerusalem yang baru bertempat, kan gitu kan, baru percaya sama Tuhan Yesus, tapi masih belum sepenuhnya begitu ya. Jadi bahkan mereka juga berkata di sini bahwa jika kalian tidak disunat, maka kalian tidak akan memperoleh keselamatan. Sehingga itu membuat para Gentile, atau kita di sini kita bilang orang kafir, kan gitu kan, orang yang selain orang Yahudi, itu jadi selama ini apa yang mereka lakukan itu semuanya sia-sia. Semua itu kayaknya kurang gitu, harus disunat lagi. Nantinya juga mesti inilah, mesti itulah gitu kan. Tapi di situ Paulus dan Barnabas betul-betul dengan gigih mempertahankan bahwa itu bukan karena mesti disunat dan lain-lainnya. Dia dengan tegas menolak, kan mereka begitu. Terus mereka juga menceritakan apa yang Tuhan sudah lakukan untuk bangsa non Yahudi ini, atau kita bilang Gentile atau kafir ini gitu. Dan karena persisian itu begitu berlarut, begitu sulit, kan gitu kan, akhirnya mereka memutuskan untuk membawa masalah ini ke panatua gereja di Yerusalem, kan gitu kan. Di situ ada Petrus lah, ada rasul-rasul, ada Yakobus yang mimpin gereja di Yerusalem, terus ada lain-lainnya juga lah di situ kan, pada kumpul. Akhirnya mereka sepakat untuk berdiskusi tentang ini. Pas waktu itu tiba-tiba ya udah Petrus berdiri, kan gitu kan, dia kasih tahu kepada seluruh jemaat di situ, kalian kan sudah tahu Tuhan panggil aku ini untuk bawakan kabar baik Injil ini, bahwa Tuhan telah datang ke dalam dunia dan telah mengirim anaknya dan telah bangkit daripada orang mati, supaya kita semuanya percaya dapat beroleh selamat ini kepada orang-orang yang non Yahudi gitu kan. Ini ada di mana? Yaitu kalau teman-teman sudah pernah baca sebelumnya dari kisah Cornelius itu, gitu kan, bahwa pas itu saya paraphrase aja semuanya, saya nggak exactly sama seperti apa yang terus dikatakan, tapi intinya sama, nggak bahasa sehari-hari. Ya intinya waktu itu Petrus bilang nggak mau sebetulnya kan, tapi Tuhan bilang kan, apa yang Tuhan bilang halal, janganlah manusia bilang haram, begitu. Jadi karena manusia ya begitu gitu kan. Jadi akhirnya Paulus datang ke rumah Cornelius, dan baru aja Paulus ngomong beberapa kata gitu sama Cornelius yang orang non Yahudi ini, dan ternyata Cornelius itu dipenuhi oleh Roh Kudus dan dapat
berbahasa roh di situ kan. Di situ luar biasanya. Di situ baru Petrus tuh terkejut, baru tahu gitu kan. Oh, ternyata bisa begitu ya, hebat juga ya. Juga Paulus dan Barnabas juga menceritakan bagaimana Tuhan telah memperlihatkan mujizat-mujizat kepada orang-orang kafir ini di luar sana kan gitu, karena mereka penginjil yang di luar lah gitu kan, bukan di Yerusalem kan gitu, dan mereka pada bahagia gitu kan. Nah di situ barulah Yakobus berdiri kan gitu kan, baru dia juga infokan gitu kan bahwa ya kita jangan buat susah lah gitu kan. uh, Makanan tentang persembahan, tentang makanan-makanan itu sebagusnya kita tidak atau kayak darah atau bekas perjinahan dan lain-lain itu janganlah gitu kan, karena ini hal yang biasa untuk di orang-orang kafir di luar sana, kayak mereka berzina dan lain-lain itu hal yang biasa. Nah ini jangan dilakukan gitu kan, karena ini juga dibacakan oleh Musa di dahulu gitu kan di mana-mana kan. Jadi nah itu satu pesan yang dibawa dari Yakobus. Kemudian Yakobus udah akhirnya Paulus dan Barnabas kembali itu ke daerahnya, ke daerah yang mereka mesti bawakan surat itu. Habis itu mereka baru kasih tahu ya kan, dan hal ini, kesepakatan bersama ini menyenangkan hati daripada orang-orang Gentile di luar sana kan begitu. Di situ ada kata-kata penting yang Petrus bawakan, itu yang perlu kita mendapat highlight kita hari ini dari Kisah Para Rasul 15 ayat ke-8. Allah yang mengenal hati manusia telah menyatakan kehendaknya untuk menerima mereka. Gitu kan. Ini satu poin penting yang awal. Intinya adalah apa? Di bagian selanjutnya ini konflik daripada Paulus dan Barnabas. Paulus nggak mau bawa Markus ini gitu kan, tapi Barnabas bilang janganlah, ayolah kita bawa kan gitu kan. Barnabas nih luar biasa, dia juga dulunya yang awalnya bawain Paulus padahal seperti begitu kan. Akhirnya timbul perselisihan yang tajam di situ. Akhirnya ya udah split kan gitu kan. Jadi kalau bisa saya rangkumkan Kisah Para Rasul 15 ini nantinya ya kan adalah hati gitu kan. Jadi di sini udah tahu ya, hati ini yang Tuhan inginkan, dan dia selalu mencari namanya hati manusia itu begitu. Dan hati manusia ini transparan di mata dia ya kan. Bisa saja gitu kan, kita sudah mengaku sudah disunat lah, sudah dibaptis lah, atau sudah di apa, tapi kalau
hati kita tidak benar di hadapan Tuhan, ya kan? Walaupun juga bahkan kita sudah berkhotbah, sudah mengajar, sudah menginjil bahkan. Manusia mungkin bisa tertipu, namun Tuhan tidak bisa, begitu. Nah itu poin penting yang harus kita semua tuh ketahui. Hati itu mesti kita jaga benar-benar. Tuhan melihat hati. Ialah pribadi yang mengenal hatiku. Ternyata dari atasan saya juga anaknya buat satu lagu yang memang khusus, yang bagus sekali untuk tema dan topik kita hari ini, yaitu pribadi yang mengenal hatiku. Jangan sampai lupa ini, karena hati itu mesti kita jaga benar-benar. Yang tidak kalah penting juga adalah ayat yang ke-16, kemudian aku akan kembali dan membangunkan kembali pondok Daud yang telah roboh, dan reruntuhannya akan kubangun kembali dan akan kuteguhkan. Itu juga teman-teman bisa lihat di dalam Yesaya 65:1. Dia sayang sama kita semuanya, tidak cuma kepada orang Yahudi saja, gitu kan. Kita semua berdosa. Tapi kita bersyukur karena barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan oleh Dia yang memberikan nafas kepada kita. Camkan ini baik-baik karena ini sangat penting sekali. Kita kerjakan segala sesuatunya seperti untuk Tuhan. Baik itu kita makan, mau kita minum, mau apapun, gitu kan. Kita lakukan seperti untuk Tuhan. Kecil di mata manusia, namun besar di mata Tuhan. Jadi kita jadi pribadi yang seperti begitu. Kita bahkan kita berdoa sekalipun kita masuk dalam kamar gitu. Tuhan melihat hati, Dia melihat gitu loh. Tapi di sini sikap hati Markus ini yang penting kita untuk pelajari ya. Kita pikir Markus ini mungkin bakal sakit hati, dia bakal kecewa sama Paulus ya kan.
Akhirnya tapi Markus bukannya semakin down dan dia tinggalkan iman dia bahkan gitu kan, tapi dia semakin menggebu-gebu membawakan Injil bersama dengan Barnabas gitu, sampai Petrus panggil dia untuk ikutan dia kemana-mana gitu kan. Akhirnya dia tulislah Injil Markus itu. Lebih daripada itu, bahkan Paulus sendiri pun di kemudian harinya dia bilang sama Timotius ya gitu, panggil si Markus ke sini karena pelayanannya begitu penting bagiku, ya kan. Paulus di sini juga luar biasa karena dia tidak segan gitu kan, tidak bilang aduh dulu kan gue ngomongin sih ya, gue nggak enak sama dia, tapi dia nggak gitu kan, karena kita semua mau melayani Tuhan, kita mau memberikan yang terbaik untuk Tuhan gitu. Bagaimana caranya dimanapun kita berada ya kan, kita layani Tuhan. Nah ini pesan yang Tuhan kirimkan sama saya juga beberapa waktu yang belakangan ini, beberapa hari ini, ya kan. Dan ternyata dikonfirmasi oleh banyak perhamba Tuhan di luar sana juga, gitu. Dia mencari jiwa-jiwa yang mau memberikan temuannya untuk Tuhan. I give it to you all, Lord, whatever that is. Karena semua kita ini dari debu dan akan menjadi debu kembali. Oleh karena itu kita harus punya mindset ini. Tuhan, ambillah segala yang Kau mau, kan begitu kan. Jika sekalipun nyawa kita ataupun harta dan sebagainya, biarlah itu sesuai sama rencanamu, sesuai sama apa yang Kau mau. Jangan sesuai sama apa yang kita sudah diberikan kepada kita untuk kita ketahui apa isi hati Tuhan itu lebih lagi. Jadi kita semakin hari bukan semakin ngerti ini ada habis Amos, ada di sini, ada di sini gitu. Tapi kita semakin mengerti karakternya Tuhan. Tujuan kita dalam dunia ini supaya semakin mengenal Dia. Karena Tuhan melihat hati, selalu Dia lihat hati. Ya kan, hatimu tertuju kepada manusia atau kepada Tuhan. Intinya cuma dua. Nah, kita di sini harus memilih jika kita memang mau mengikuti Tuhan dengan segala hati kita, dengan segala kekuatan kita, ya kan, kita pilihlah Tuhan dan lakukan apa yang benar di mata Dia, dan apapun yang kita lakukan, ya kan, lakukanlah seperti untuk Tuhan. Ujilah hati kita semuanya, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kiranya Tuhan memberkati Bapak dan Ibu semuanya. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Satukan kami, ajarlah kami, serahkan tubuh roh padamu. Tolonglah kami jalani hidup di dalam jalan-Mu. Kami
Mampukan kami, ajarlah kami, serahkan